Di dalam diri mereka terdapat potensi yang luar biasa. Potensi ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala, potensi menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan semuanya itu terdapat di dalam diri, terdapat di dalam hati seseorang. Bahkan memiliki potensi untuk masuk ke dalam alam malakut. Nah, beliau mengatakan man talaba wajadah, barang siapa yang berusaha bermujahadah untuk mencapai haqaiqus sa'adah, hakikat kebahagiaan tersebut berupa ma'rifatullah, maka dia pasti akan mendapatkannya. Ya. Kalau di dalam pepatah kita yang sering kita hafal dulu mengatakan man jadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh di dalam mencari, di dalam berusaha, maka dia pasti akan mendapatkan. Itu sudah menjadi kaidah umum. Baik. Beliau kemudian mengatakan wala tahsab anna hadza khassun bil anbiya'i wal auliya. Dan janganlah mengira bahwa ini, potensi ini hanya dimiliki oleh para nabi ataupun para wali. Bukan. Tetapi ini adalah sifat dari hati ataupun jiwa dan roh Ibnu Adam. Ya, artinya mukasyafah, tersingkapnya alam ghaib, ya, dan menyaksikan apa yang ada di dalam alam tersebut, itu bukan khusus bagi para nabi ataupun para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi mukasyafah ini adalah merupakan karakteristik, merupakan keistimewaan, ya, keunggulan yang dimiliki oleh roh manusia. Ya. Kenapa? Lianna jauhar ibni Adam fi aslil khiltati mawdu'un lihada. Karena memang jiwa manusia itu ataupun hati, roh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memang pada dasarnya memiliki potensi tersebut. Ya, artinya semuanya memiliki potensi yang sama. Karena memang roh kita ini bukan berasal dari dunia, dari alam syahadah ini. Bukan dari alam zahir ini. Tetapi dia berasal dari alam malakut, ya, alam ghaib. Ya. Oleh sebab itu yang kita lihat dari wujud manusia ini adalah ya wujud fisiknya saja. Tetapi wujud fisik ini sebenarnya bukan hakikat kita, karena yang hakikat kita yang sebenarnya itu adalah roh kita. Karena fisik ini tidak ada artinya kalau tidak ada roh. Nah, sifat-sifat roh ini itu tidak akan terlihat, kita tidak bisa melihatnya. Kenapa? Karena bukan dari alam ini, tidak bisa dilihat dengan mata. Karena mata ini ya benda, materi, maka tidak bisa melihat kecuali hal-hal yang bersifat materi. Sesuatu yang bersifat maknawi ataupun yang berasal dari alam ghaib, mata tidak bisa menangkapnya. Tetapi dia ada di dalam diri kita. Ya. Nah, dan fisik kita ini, jasad kita ini akan menggambarkan tentang apa yang ada sebenarnya di dalam diri kita, sifat-sifatnya seperti apa. Ya, artinya kalau roh seseorang itu baik, kita bisa melihatnya dari mana? Ya dari perbuatannya yang baik, dari kata-katanya yang baik, ya, dari akhlaknya yang baik. Karena itu semuanya menggambarkan tentang sifat daripada rohnya itu. Nah, sementara roh itu sendiri tidak bisa kita lihat. Kenapa? Karena dia berasal dari alam ghaib. Nah, tetapi ketika masuk ke dalam alam jasad, masuk ke dalam alam fisik, maka dia terhijab, terpenjara dari kebebasannya, Ya.
sehingga dia tidak dapat lagi melihat, ya, kecuali melalui mata. Ya, padahal ruh itu tidak perlu kepada mata sebenarnya, artinya nggak perlu kepada ini, tetapi untuk melihat kepada alam nyata ini. Dan ketika dia masuk ke dalam, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jasad kita, maka dia tidak mampu lagi melihat kecuali dengan mata, tidak dapat mendengar kecuali dengan telinga, ya, tidak dapat bergerak, ya, kecuali ya sebatas gerakan tangan dan kaki. Ya, jadi seakan-akan dia dipenjarakan di dalam jasad kita. Tujuannya apa? Untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang akan dia lakukan. Apakah dia akan tunduk dengan hukum jasad ini? Dia kalah dengan hukum jasad. Hukum jasad itu artinya tunduk kepada sifat-sifat basyariah, sifat-sifat jasad, yaitu mengikuti hawa nafsu, atau sebaliknya dia akan berusaha melepaskan diri dari kekangan, nafsu, syahwat dan lain sebagainya yang merupakan hukum yang dimiliki oleh jasad ini. Nah, ketika dia berusaha bermujahadah untuk melepaskan diri dari kekuatan syahwat, nafsu dan lain sebagainya, maka sifat-sifatnya akan kembali. Kemampuannya untuk melihat, kemampuannya untuk mendengar, itu akan terlepas, sehingga dia tidak, terkadang melihat bukan lagi dengan melihat dengan mata, mendengar itu bukan lagi mendengar dengan telinga, artinya dia akan mampu melihat apa yang tidak dilihat oleh mata. Dan ini kita bisa lihat pada atau buktinya kita lihat pada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kesempurnaannya itu bisa kita lihat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan, inni arakum min khalfi kama arakum min amami. Saya bisa melihat kamu dari belakang saya sama seperti saya melihat dari depan. Artinya tidak lagi melihat dengan mata. Kenapa? Karena ruhaniyahnya itu sudah terlepas dari kekangan, nafsu, syahwat, dan tidak takluk lagi kepada hukum jasad ini. Ya. Kisah yang berulang-ulang kita sebutkan tentang Sayyidina Umar yang berteriak dari jauh, menginstruksikan kepada pimpinan pasukannya yang dikirim ke daerah Nahawan sana, yaitu di sebelah Irak, daerah Afghanistan atau daerah Iran, mengatakan, ya Sariyatul Jabal. Coba, dari mana Sayyidina Umar bisa menginstruksikan pasukan, yang pimpinan pasukan yang dikirim yang tidak tahu di mana? Tentu bukan melihat dengan mata ini, tetapi dengan mata hati, dengan mata yang kalau kita dalam bahasa kita itu mata batin. Ya. Syariah juga pimpinan pasukan yang ada di Nahawan sana mendengar suara Sayyidina Umar yang berada pada saat itu di Madinah. Ya, sehingga beliau berlindung ke gunung. Para pasukannya heran, kenapa kita bersembunyi di sini? Beliau mengatakan, saya mendengar suara Umar memerintahkan untuk berlindung di sini karena musuh. Ya, kalau tidak maka akan tertangkap oleh musuh. Nah, ini tentu tidak mungkin mendengar dengan telinga ini, karena mata kita ini memiliki jangkauan yang terbatas. Ya, di balik ini mata itu sudah tidak mampu melihat. Telinga ini juga memiliki jangkauan yang terbatas. Kapan? Ketika roh itu takluk dan tunduk kepada hukum-hukum jasad ini. Yaitu yang hukum-hukum jasad itu yaitu nafsu, syahwat dan lain sebagainya. Jadi syahwat, nafsu dan lain sebagainya itu adalah sebenarnya tuntutan-tuntutan fisik kita, tuntutan-tuntutan jasad kita. Ketika kita hanya sibuk memenuhi tuntutan-tuntutan fisik, tuntutan-tuntutan jasad, maka tuntutan-tuntutan rohani akan terabaikan. Ya. Kalau tuntutan-tuntutannya itu terabaikan, maka dia pun akan melemah, sehingga tidak memiliki kekuasaan, tidak mampu berbuat apa-apa, sehingga dia akan menjadi budak bagi nafsu dan syahwat. Seharusnya jasad ini yang berkhidmah, yang melayani ruh, bukan sebaliknya ruh yang melayani jasad ini. Ya. Karena seperti yang sering kita tekankan bahwa
Antara kekuatan ruh dan kekuatan jasad ini itu berlawanan. Siapa yang kuat maka dia yang akan membawa yang lain. Artinya kalau ruh yang kuat, maka fisik ini akan dibawa kepada tuntutan-tuntutan rohani. Artinya apa? Fisik ini akan digunakan untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Sehingga tidak akan pernah berada kecuali pada tempat yang baik, tidak pernah berbuat kecuali berbuat kebaikan-kebaikan yang merupakan tuntutan ataupun makanan daripada rohani. Karena makanan rohani kita itu adalah ibadah, ya, salawat, sholat, zikir, berbuat kebaikan. Itulah makanan rohani. Ya, itulah kebutuhannya. Nah, maka apabila kebutuhannya terus diberikan, maka dia akan menguat. Kalau dia menguat, maka dia mampu mengarahkan jasad ini, ya, dan mampu memanfaatkannya untuk kebaikan-kebaikan. Tetapi sebaliknya, kalau ruh itu melemah karena dia tidak pernah diberikan kebutuhan-kebutuhannya, tidak pernah diberikan makanan, tidak pernah diberikan minuman, maka dia akan tunduk kepada tuntutan-tuntutan jasad, sehingga dia dimanfaatkan oleh syahwat dan nafsu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Sehingga dan kebutuhan-kebutuhan dari nafsu itu adalah sesuatu yang bersifat kotor, karena memang dia berasal dari alam rendah, alam kotor. Maka tuntutan-tuntutannya itu adalah sesuatu yang tidak baik, ya. Yang diinginkan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Sehingga kita melihat kalau orang ruhnya itu sudah mati, artinya tidak lagi memiliki kekuatan, maka badannya, tubuhnya itu akan selalu ditemukan di tempat-tempat maksiat. Tangannya pun selalu berbuat maksiat, matanya pun berbuat maksiat, telinganya pun berbuat maksiat, kakinya pun berbuat maksiat. Ya. Padahal dia tangan ini, mata ini, telinga ini, kaki ini tidak akan bisa berbuat apa-apa kecuali dengan roh. Tetapi karena roh ini sudah tunduk kepada hukum jasad, maka roh dimanfaatkan oleh nafsu dan syahwat. Nah, maka ini adalah ujian berat bagi nafsu ini. Ya. Ujian berat bagi roh, bagi diri kita yang sebenarnya. Apa yang akan kita lakukan ketika dimasukkan ke dalam jasad yang merupakan tempat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Karena ketika kita di alam zar, alam sebelum masuk ke dalam fisik ini, itu semua roh itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan di dalam surat Ali Imran dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengambil kesaksian daripada semua keturunan Adam, daripada roh-roh mereka. Alastu bi rabbikum, ditanya oleh Allah, bukankah aku adalah Tuhan kamu semua? Qalu bala. Roh menyatakan, iya, engkau adalah Tuhan kami. Nah, maka ketika dia menyatakan bahwa engkau adalah Tuhan kami, maka perlu diuji, dimasukkan ke dalam jasad ini. Nah, maka disitulah teruji siapa yang kemudian tetap komitmen dengan keimanan awalnya, dan siapa yang kemudian berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka keimanan yang dianggap, keimanan yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan keimanan sebelum roh masuk ke dalam jasad, tetapi keimanan setelah roh kita ada di dalam jasad kita. Kemudian setelah nanti kita meninggal, roh akan keluar dari jasad, di sana kembali beriman. Semua roh di situ akan beriman lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan kata guru kami Syekh Dr. Yusri mengatakan bahkan imannya Fir'aun nanti di hari kiamat itu sama dengan imannya Nabi Musa. Kenapa? Karena semua sudah melihat, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang kafir diperlihatkan neraka, bahkan ketika mereka masuk kubur itu diperlihatkan surga tempat mereka. Ketika mereka berbahagia, ternyata Allah mengatakan, ini tempat kamu, diperlihatkan api neraka. Jadi mereka sudah melihat surga dan neraka, melihat para malaikat yang dulu mereka ingkari, sehingga mereka semuanya beriman. Tetapi keimanan pada saat itu sudah tidak dianggap lagi, karena alam itu bukan alam di mana kita diuji. Di situ adalah untuk menerima balasan dari
Apa yang kita lakukan ketika ketika ruh ini berada di jasad kita. Nah, maka tugas daripada ruh yang sebenarnya adalah dia mengembalikan dirinya kepada sifat aslinya, kemudian juga membawa fisik ini, membawa jasad ini, menggunakan jasad ini untuk memenuhi atau untuk menjalankan misinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan misi untuk beribadah, maka Allah berikan fasilitas. Fasilitasnya itu adalah tubuh kita ini. Seperti orang kalau bekerja, punya jabatan tertentu, maka akan diberikan fasilitas mobil, diberikan fasilitas rumah. Semuanya tujuannya apa? Untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Tetapi jangan sampai fasilitas tersebut disalahgunakan. Maka demikian juga fisik kita ini, tubuh kita ini Allah berikan sebagai fasilitas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sholat dengan apa? Ya, kita ruku dan sujud dengan apa? Ya dengan fisik kita ini. Tapi yang diperintahkan sholat itu sebenarnya bukan fisik ini, tetapi ruh ini diperintahkan untuk sholat dengan menggunakan jasad kita ini. Ya. Diperintahkan berhaji siapa? Ruh yang diperintahkan untuk berhaji, tetapi menggunakan jasad ini. Diperintahkan berbuat kebaikan, semuanya itu adalah yang diperintahkan adalah ruh. Tetapi dengan fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, yaitu berupa tubuh ini. Maka tubuh ini adalah amanah bagi ruh. Jangan sampai disalahgunakan. Karena kalau sampai disalahgunakan, maka akibatnya akan sangat fatal. Nah, maka kedua ruh dan jasad kita ini sama-sama memiliki kebutuhan. Ya. Siapa yang kita berikan kebutuhannya, maka dialah yang kuat. Kalau jasad yang kuat, maka dia akan memanfaatkan ruh. Tapi kalau ruh yang kuat, maka dia akan membawa jasad ini kepada kebaikan-kebaikan. Kalau tuntutan jasad ini, nafsu dan syahwat menguat, maka dia akan membawa ruh pada hari kiamat ke dalam api neraka. Dan sebaliknya, kalau ruh yang kuat, maka dia akan membawa fisik ini ke dalam surga. Ya, dan kendalinya itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kendalinya kepada kita, dan Allah tunjukkan jalan kepada kita. Ya, dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memohon petunjuk tersebut. Oleh sebab itu di dalam surat Al-Fatihah yang kita baca setidaknya 17 kali di dalam sehari, kita mengatakan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ya. Petunjuk ini maksudnya apa? Petunjuk bagi rohani, petunjuk bagi roh. Ya. Dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena petunjuk nyata itu sudah ada, yaitu Al-Qur'an adalah petunjuk. Tapi tidak semua orang bisa memanfaatkan Al-Qur'an, tidak bisa menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk. Perlu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hidayah yang kita minta di sini adalah hidayah berupa bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah berupa taufik Allah Subhanahu wa taala. Karena jalan itu sudah nyata. Kebenaran itu sudah nyata, tapi tidak semua orang yang mengetahui kebenaran itu mampu mengikuti kebenaran. Tidak semua orang yang mengetahui itu adalah kebatilan mampu menjauhi kebatilan tersebut. Nah, maka disinilah perlunya ihdina. Bimbinglah hati kami ya Allah menuju jalanmu yang lurus. Dan kita juga diajarkan berdoa, Allahumma arinal haqqa, ya Allah perlihatkanlah kami kebenaran itu sebagai kebenaran. Tetapi enggak sampai di situ. Warzuqna ittiba'ah, kemudian berilah kami rizki, karuniakanlah kami untuk dapat mengikuti kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan, dan perlihatkanlah kepada kami kebatilan sebagai kebatilan. Karena banyak orang melihat kebenaran sebagai kebatilan sebagai kebenaran. Pandangan rohaninya itu sudah terbalik. Kebenaran dilihat sebagai kebatilan dilihat sebagai kebenaran. Yang ma'ruf dilihat sebagai mungkar, yang mungkar dilihat sebagai ma'ruf.
Dan itu dijelaskan di dalam Al-Quran sudah jelas sekali. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, apabila dikatakan kepada mereka janganlah berbuat kerusakan di muka bumi ini, qalu innama nahnu muslihun. Siapa yang berbuat kerusakan, kami berbuat kebaikan. Coba bayangkan, kerusakan dianggap sebagai kebaikan. Itu kan sudah pandangannya, hatinya itu sudah terbalik. Sudah nggak lurus lagi, sudah nggak benar lagi. Ya. Nah maka kita memiliki misi. Roh kita ini memiliki misi. Jiwa kita ini memiliki misi. Yaitu apa? Kembali kepada sifat asalnya. Karena ketika dia masuk ke dalam jasad ini, ya, sifat asalnya itu terhijab oleh fisik kita ini. Ya. Nah, bagaimana kita melepaskan diri? Maka dengan mujahadah. Ya, dengan tazkiyah, ya, dengan ilmu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, dan orang-orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh di jalan kami, berjuang di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan tunjukkan kepada jalan kami. Ya. Jiwanya dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berbuat kebaikan. Bahkan hatinya selalu tergerak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bersedekah, untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Itu adalah bentuk taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila itu dipertahankan terus, maka Allah memberikan karomah kepadanya berupa istiqomah. Istiqomah itu adalah karomah yang terbesar. Ya, itulah karomah yang sebenarnya. Karomah itu bukan bisa terbang, bisa berjalan di air. Itu mah kalau pergi ke Bali juga banyak orang-orang terbang kalau seperti itu. Ya. Itu bisa dipelajari. Tetapi istiqomah itu semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh bermujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, maka Imam Al-Ghazali mengibaratkan hati kita dengan sifat karakter bawaannya yang mampu menembus alam malakut, tetapi terhijab oleh kotoran-kotoran nafsu dan syahwat, maka itu diibaratkan seperti besi yang sudah karat. Kalau besi sudah karat, maka dia tidak lagi mampu menjalankan fungsinya. Ya. Fungsinya untuk memotong nggak bisa lagi. Bahkan sifatnya yang mengkilat sehingga bisa menjadi cermin, itu juga nggak bisa lagi. Tertutup oleh, artinya sudah berkarat. Nah maka demikian juga hati ini kalau sudah berkarat, maka dia tidak akan mampu melakukan misinya lagi. Bahkan sifat-sifat aslinya itu tertutup, tertimbun di dalam lumpur-lumpur syahwat, nafsu dan maksiat. Sehingga dia tidak lagi bisa menjalankan fungsinya, misinya, ya. Bahkan dia akan melupakan dirinya sendiri. Ya. Sehingga kebenaran-kebenaran, bahkan makna-makna yang Allah Subhanahu wa taala tebar di alam semesta ini nggak mampu ditangkap oleh hati. Kenapa? Karena hati ini seperti cermin tadi. Kalau cermin itu bersih, maka semua gambar yang ada di hadapannya itu akan terlihat di dalam cermin tersebut. Tetapi kalau cermin itu kotor, ya udah nggak akan terlihat apa-apa. Yang terlihat adalah kotoran itu aja. Nah maka hati kita ini adalah cermin. Hati kita ini adalah mata untuk memandang. Kalau hati itu kotor, maka tidak akan terlihat kecuali kotoran-kotoran tersebut. Dan dia tidak akan cenderung, tidak akan menginginkan kecuali kotoran-kotoran tersebut. Ya. Nah maka ketika besi itu sudah berkarat, apa yang dilakukan? Untuk mengembalikannya kepada sifat asalnya, ya maka harus dibersihkan karatnya. Ya, bahkan harus menggunakan cara yang ya berat, yaitu harus dibakar, kemudian dipukul, kemudian diasah, kemudian diamplas, kemudian supaya dia menjadi kinclong, berkilat lagi, kembali kepada sifat asalnya. Maka demikian juga hati ini ketika sudah berkarat, maka di situ perlu kepada mujahadah. Ya, perlu kepada api mujahadah.
perlu kepada tempaan riyadhah, ya, yaitu dengan cara yang berat bagi nafsu, yaitu dengan puasa lah, dengan bangun di tengah malam, ketika sedang nyenyak-nyenyak tidur harus bangun dan lain sebagainya. Itu perlu kepada mujahadah, ya, melawan, ya, artinya melawan beratnya, ya, perjuangan melawan nafsu ini. Ya. Tetapi ketika itu sudah terbiasa dia lakukan, nanti kecenderungan nafsu itu akan berubah. Awalnya dia cenderung untuk mencintai sesuatu yang tidak baik, tetapi ketika dia dibiasakan dengan mujahadah melakukan kebaikan-kebaikan, maka kebaikan-kebaikan itu akan menjadi nikmat baginya. Sehingga nafsu ini berubah arah. Awalnya tadi menginginkan keburukan-keburukan, berubah menjadi menginginkan kebaikan-kebaikan. Bahkan kenikmatannya itu ada pada kebaikan-kebaikan. Nah, tahapan ini sudah sampai kepada an-nafsul mutmainnah. Tapi kalau masih an-nafsul ammarah bisu ini, memang selamanya hati itu hanya memandang kepada keburukan-keburukan. Dia enggak mengenal kebaikan-kebaikan. Kenikmatannya pun ada kepada keburukan, maksiat, dosa dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia dimujahadah, dibersihkan, nanti lama-lama dia akan berubah arah. Sehingga mencintai kebaikan-kebaikan, dan itu perlu kepada mujahadah. Perlu kepada riyadhah, perlu kepada usaha keras, perlu kepada kesungguhan, perlu kepada istiqomah, perlu kepada himmah, semangat yang tinggi. Kalau tidak, ya maka nafsu ini tidak akan pernah berhenti untuk berusaha mencelakakan kita. Ditambah lagi nafsu ini akan dikompori oleh syaitan, ya. Nah, tetapi apabila dia sudah tunduk, maka kenikmatan nafsu itu ada pada kebaikan-kebaikan. Nah, ini digambarkan oleh salah seorang tabi'in bernama Thabit al-Bunani. Beliau bercerita tentang bagaimana mujahadahnya untuk melawan beratnya sholat malam. Beliau mengatakan apa? Kabattu qiyamal lail 20 sanah. Saya berjuang melawan beratnya sholat malam itu 20 tahun katanya. 20 tahun itu terasa bangun, itu terasa berat, sholat terasa berat di tengah malam. Ya, apalagi beliau hidup mungkin di negara Arab, di bagian yang mungkin ya ada musim panas dan musim dingin. Ya, dan baik itu musim panas dan musim dingin itu godaannya berat. Ya, kalau musim dingin ya memang enaknya dalam selimut terus. Untuk bangun malam itu Masya Allah, mau nyentuh air, airnya itu kayak es. Bayangkan sedang dingin-dingin, airnya kayak es, mau bangun sholat tahajud, itu perjuangan luar biasa. Musim panas, nggak bisa tidur malam. Kenapa? Karena panas luar biasa. Ya. Ditambah lagi, ya malamnya itu pendek. Ya, oleh sebab itu kita kalau bulan puasa, musim panas di Mesir itu Masya Allah, maghribnya nanti jam 8. Ya, kalau kita salat tarawihnya selesai jam 12, subuhnya udah jam 3, bahkan jam 3 kurang. Selesai tarawih jam 12. Subuhnya jam 3 kurang malah. Nah, bangun salat tahajudnya kapan? Baru terlelap sebentar harus sudah bangun. Itu kan perjuangan yang berat. 20 sana, 20 tahun katanya saya bermujahadah. Ya, kalau kita di sini memang stabil saja. Musim panas, musim dingin nggak terlalu jauh bedanya. Ya paling kita musim hujan, musim dingin nggak ada. Ada musim hujan dan musim panas, musim kemarau saja. Dan itu waktu itu nggak bergeser jauh. Ya, kalau di sana perbedaan musim panas dan musim dingin itu sampai 3-4 jam. Kalau musim bulan puasa itu, Masya Allah, siangnya pendek. Subuhnya jam 6, nanti maghribnya itu ya jam 5. Kalau musim panas, subuhnya jam 3, maghribnya jam 8. Di siangnya panjang, malamnya pendek. Tapi kalau musim dingin, malamnya panjang, siangnya pendek. Jadi puasa musim dingin enak di sana. Nggak terasa, mau sahur nggak ada bedanya. Nah, beliau mengatakan 20 tahun saya bermujahadah melawan beratnya sholat malam. Fastamta'tu biha 20 sanatan ukhra. Kemudian beliau mengatakan, dan sekarang sudah 20 tahun saya berada dalam kenikmatan
menikmati indahnya sholat malam tersebut. Nah, jadi artinya adalah bahwa nafsu ini memang pada awalnya dia tidak menyukai namanya kebaikan-kebaikan, tidak menyukai namanya ketaatan, sholat dan lain sebagainya. Tetapi dengan dia dibiasakan, lama-lama nanti kesukaannya itu akan berpindah. Ya sama seperti anak-anak. Anak-anak itu ketika masih kecil itu yang penting apa yang dia suka, baik sesuatu yang dia suka itu bermanfaat, baik atau enggak baik, itu mereka enggak pikirkan. Yang penting saya suka. Nah maka kenapa? Karena pada saat itu dia belum punya akal untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Maka orang tua yang memiliki akal dialah yang mengarahkan. Awalnya mungkin nanti susah, tapi dengan dibiasakan, nanti kebaikan-kebaikan itu akan menjadi kebiasaan. Ya, maka jangan larang anak-anak untuk ke masjid karena dia main-main dan lain sebagainya. Biarkan ke masjid, tetapi nanti diarahkan sedikit demi sedikit supaya nggak bermain dan lain sebagainya. Perlu kepada kesabaran. Lama-lama juga nanti dia akan mencintai masjid. Tapi kalau dari kecil sudah dilarang, nanti ketika sudah dewasa dipaksa-paksa ke masjid pun nggak akan datang-datang. Rumah berdempetan dengan masjid pun nggak akan datang. Kenapa? Karena memang tidak dibiasakan dari kecil. Nah maka sama, nafsu dan anak kecil itu sama, nggak ada bedanya. Dan kalau kita ingin melihat gambaran nyata nafsu itu, lihatlah pada anak kecil. Dan cara mendidik nafsu itu ya sama seperti mendidik anak kecil. Nah maka perlu kepada mujahadah, perlu kepada riyadhah. Sehingga kembali kepada asalnya. Kalau sudah kembali kepada asalnya, maka dia akan merasakan kenikmatan di dunia ini, bahkan merasa hidup di dalam surga di dunia ini. Dan kalau sudah orang bahagia di dunia ini, maka itulah kebahagiaan yang sempurna akan didapatkan di akhirat. Tapi kalau di dunia ini sudah sengsara, maka kesengsaraan abadi pun akan menunggunya di akhirat nanti. Kesengsaraan apa? Kesengsaraan jiwa berada di dalam maksiat, dosa dan lain sebagainya. Jangan kira orang-orang yang bermaksiat itu berbahagia. Mungkin kebahagiaannya sesaat, setelah itu menderita. Ya, oleh sebab itu para ulama mengatakan al-ma'siyatu 'adzabun qabla al-'adzab. Maksiat dan dosa itu adalah azab sebelum azab yang sebenarnya. Karena orang berbuat dosa itu batinnya itu terazab, tersiksa. Tetapi dia tidak mampu melepaskan diri dari itu. Menyesal sesaat, nanti nafsunya bergejolak lagi, terjatuh lagi. Maka di situ perlu kepada bimbingan, perlu kepada taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa keluar dari sesuatu yang memang sudah dianggap ataupun sesuatu yang sudah dicintai oleh nafsu. Nah, tetapi bagi orang yang seperti kata Imam Ghazali tadi, man talaba wajada atau manjadda wajada. Barang siapa yang mencari pasti dia akan menemukan. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapatkan. Jangan kira para wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu bisa sampai kepada derajat itu tidur-tidur kemudian jadi wali. Enggak. Ya, justru dengan bermujahadah, dengan zuhud, dengan wara, dengan melawan nafsu dan lain sebagainya, mereka terangkat derajatnya menjadi orang-orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, nama semuanya itu dengan mujahadah, dengan usaha keras, dengan kesungguhan. Yang paling penting adalah dengan iradah, dengan semangat yang kuat, dengan keinginan dan tekad yang kuat. Ya, oleh sebab itu orang-orang yang menginginkan Allah dinamakan sebagai al-murid. Al-murid itu orang-orang yang menginginkan Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa ada iradah ini, tanpa ada keinginan, apapun tidak akan pernah terwujud. Air yang ada di hadapan kita, kalau kita tidak ada keinginan untuk meminumnya, maka dia tidak akan pernah ya terminum. Artinya perbuatan itu tidak akan pernah terwujud. Harus ada keinginan. Semakin kuat keinginan tersebut, maka semakin bersungguh-sungguh dia untuk mencapai apa yang dia inginkan. Dan semakin tinggi sesuatu yang diinginkan, maka akan tinggi semangat dan usaha yang akan dia lakukan. Ya, sedikit lagi kemudian beliau mengatakan, jadi hati ini ibarat besi. Besi ini kalau dia dibersihkan, maka dia akan dapat berfungsi seperti cermin. Ya, kalau dia mengkilat, maka dia seperti cermin sehingga
apapun yang ada di hadapannya itu akan tertangkap oleh bersihnya cermin tersebut. Kecuali kalau besi itu sudah berkarat, fayahtaju ila ijla, maka dia perlu untuk dibersihkan, au jadib atau sudah pecah ya maka perlu direkatkan kembali, kemudian diperbaiki, dibersihkan ya, dan seterusnya. Wa kadzalika qalbu kullu qalbin. Demikian juga setiap hati apabila sudah berkarat oleh nafsu syahwat dan lain sebagainya, maka perlu dibersihkan. Semakin karatnya itu ya, semakin banyak karatnya ya, maka usaha yang dilakukan untuk membersihkannya semakin berat. Ya, oleh sebab itu perlu pembiasaan dari awal. Jangan sampai hati ini berkarat. Kalau dari awal sudah dibiasakan, dari kecil itu dia biasakan kebaikan-kebaikan, maka di dalam mujahadah itu ringan. Kenapa? Karena kebaikan itu sudah menjadi kebiasaan, ya, menjadi sesuatu yang memang sudah sesuatu yang digemari dan seterusnya. Idza ghalaba 'alaihi syahwat wal ma'asi lam yablugh hadhihi ad-darajah. Tetapi kalau hati ini sudah berkarat oleh nafsu dan syahwat, ya, kemudian diikuti dengan maksiat-maksiat, ya, maka dia tidak akan ya mampu lagi menjadi cermin, ya, sehingga kebenaran, kebaikan itu tidak mampu dilihat. Ya, bahkan sebaliknya, kebenaran dianggap sebagai keburukan, keburukan dianggap sebagai kebenaran. Ya. Wa in lam yaghlib 'alaihi tilka darajah kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Ya. Jadi ketika ada hijab di dalam diri, maka itu akan menghijab. Ketika ada kotoran nafsu dan syahwat di dalam hati kita, maka itu akan menjadi hijab dari fitrah kita yang sebenarnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa wa yuladu 'ala al-fitrah." Tidak ada seseorang pun yang dilahirkan, bayi yang dilahirkan, kecuali dia dilahirkan di dalam keadaan fitrah. Ya, fitrah itu artinya kesucian, ya, yang menjadikannya mampu untuk menjadi cermin, untuk melihat hakikat segala sesuatu. Ya, tetapi ketika sedikit demi sedikit syahwat nafsu itu menyelimutinya, nanti lama-lama itu akan menjadi berkarat, ya maka perlu kepada mujahadah yang lebih berat lagi. Nah, tetapi apabila fitrah ini tetap terjaga, ya maka dia akan senantiasa mudah di dalam menjalankan kebaikan-kebaikan. Ya. Baiklah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu gambaran yang diberikan, perumpamaan yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali tentang sifat bawaan daripada hati kita, daripada roh kita. Bahwa roh ini ataupun hati kita ini adalah sesuatu yang sangat menakjubkan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bahkan rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala apabila hati itu sudah layak untuk menerima rahasia, disimpan di sana. Sehingga disifati sebagai khazinatullahi fil ardi, sebagai khazinah Allah di muka bumi ini. Ya, sehingga hati ini layak untuk mendapatkan apa yang tidak didapatkan oleh semua makhluk yang ada di alam semesta ini, dan itu hanya dimiliki oleh makhluk yang bernama manusia. Ya. Kemudian bagaimana cara bermujahadah, bagaimana cara membersihkan, nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya Imam Ghazali akan ya menjelaskan syarat-syarat ya untuk bisa kembali kepada, ya, mengembalikan hati kepada sifat asalnya itu apa saja. Insyaallah pada pertemuan berikutnya itu akan dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Kimya'us Sa'adah ini. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla wa an yazidana ilman wa yarzuqna fahma, wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yarzuqna ilman nafi'a wa amalan salihan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.